Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi kelas 7, ini waktunya materi seni budaya atau SBK, yaitu yang mengajar sama dengan bahasa Jawa, yaitu Ibu Arimurti, nggih. Nah, materi SBK untuk daring 1. Jadi anak-anak nanti kalau menjawab di buku ditulisi judulnya daring 1. Nggih. Sekarang yang kita bahas untuk pertama SBK di tingkat SMP atau MTS. Bab 1 mengenai pengenalan atau mengenal ragam hias. Lah, ragam hias ini menurut pandangan para ahli atau menurut pendapat atau pengertian para ahli menggambar, yaitu 1 yang bernama Sumanto. Yang dimaksud Sumanto menggambar adalah cara menggoreskan pensil pada bidang datar. 2. Yang bernama Avandi mengartikan bahwa menggambar adalah perwujudan ekspresi dan pikiran yang diinginkan. 3. Yang bernama Sindu Darsono. Nah, ejaannya OE, zaman dulu itu dibaca U. Sindu Darsono S. Itu membuat pengertian atau mengartikan tentang gambar itu adalah proses jiwa dan tidak hanya berdasarkan apa yang dilihat dari mata saja. Kemudian ahli yang keempat bernama Muharram E. Danwarti S. Dia berpendapat bahwa menggambar adalah penyajian ilusi optik dalam bidang datar. Nomor 5, pendapat dari FDK Ching. Dia berpendapat bahwa menggambar adalah membuat guratan di atas sebuah permukaan. Guratan itu garis-garis sehingga berbentuk suatu bentuk, nggih. Nomor 6 yang bernama Edgar Degas. Dia mempunyai pendapat bahwa menggambar adalah ekspresi yang langsung dan spontan dari seniman. Jadi anak-anak, menggambar itu sudah dikenal sejak dulu sebagai hasil karya untuk hiasan. Anak-anak di SD atau mulai dari TK sudah dikenalkan menggambar untuk hiasan. Objek gambar itu bermacam-macam, antara lain tumbuhan. Jadi yang digambar itu tumbuhan atau disebut flora. Kemudian menggambar tentang hewan disebut fauna. Kemudian seterusnya menggambar benda alam.
Ada beberapa unsur dalam menggambar, antara lain 1 titik. Jadi titik itu juga merupakan unsur untuk menggambar atau permulaan menggambar. Merupakan gambar yang paling dasar. 2 garis merupakan kumpulan dari beberapa titik. 3 bidang. Bidang merupakan titik yang dihubungkan dengan garis sehingga memiliki luas. 4 bentuk merupakan gambar yang berbentuk dari bidang, ruang, atau volume. Selanjutnya tentang macam-macam bentuk. Jadi bentuk gambar itu ada namanya masing-masing. Ada yang bernama kubistis, ada yang bernama silindris, ada yang bernama bola, kemudian limas, prisma, dan kerucut. Unsur gambar yang lain yaitu tentang warna. Merupakan unsur seni yang paling menonjol sebagai wujud keindahan yang diserap mata. Jadi kalau anak-anak hanya menggambar tidak diberi warna, sepertinya kurang menarik dilihat atau dipandang mata. Jadi kalau gambarannya ada warnanya, itu akan lebih indah, akan lebih menarik. Kemudian tekstur merupakan nilai raba dari semua bidang. Jadi bidang itu nanti diraba, ada yang kasar, ada yang halus. Merupakan nilai raba dari semua bidang. Dibedakan menjadi 2, tekstur nyata dan tekstur semu. Tugas saya. Penerapan komposisi gambar. Model atau objek yang akan anak-anak gambar. Kemudian proporsi. Proporsi itu ukurannya seberapa. Perspektif. Kemudian gelap terang. Di gambar itu yang menunjukkan gambarnya itu gelap, itu biasanya ada di urek-urek pensil atau warna. Kemudian yang terakhir itu komposisi. Ukurannya itu harus seimbang. Komposisi dalam menggambar yaitu ada 2, simetris dan asimetris. Unsur komposisi boleh diberi angka 1 atau A. Keseimbangan atau balance, artinya menggambarnya itu harus seimbang, tidak boleh sana
menggok menceng ke sana, menggok ke sini ya. Jadi harus seimbang. Terus kesatuan, unity atau unit. Yang berikutnya atau yang C, irama atau ritme. Jadi irama bukan untuk menyanyi saja, menggambar juga ada iramanya. Kemudian keselarasan atau harmonis. Jadi gambarannya harus selaras, harus cocok, kemudian dilihat akan indah atau harmonis. Nah, anak-anak untuk tugas SBK, anak-anak menggambar teko. Teko itu morong kalau di sini. Kalau di Jawa Timur, teko itu morong. Tempat air yang nanti akan dituntek di gelas atau di cingkir, nggih. Gambar teko itu ada di LKS halaman 10. Jadi anak-anak tinggal menyuntuh digambar di buku gambar. Kemudian kalau sudah jadi tekonya diberi warna. Nggih. Tugas dikerjakan di buku gambar. Pakai pensil dulu nggih, jangan pakai ballpoint. Setelah itu baru dikasih warna. Tidak boleh menggambar dengan ballpoint. Pakai pensil kayu, itu lebih bagus. Jangan pensil yang isi. Itu garis-garisnya itu terlalu kecil. Kalau pensil yang kayu itu akan lebih bagus. Seperti biasa diberi nama lengkap, kemudian kelas 7 apa, 7A apa, B apa, C apa, D, nggih. Terus dikirim ke Bu Ari, nggih, via waprinya Bu Ari. Sudah anak-anak, semangat nggih. Tidak paham, dikerjakan dengan baik karena ada waktunya. Jadi kalau sudah habis, sudah selesai mengerjakannya. Jangan sampai main-main sampai sudah habis waktunya belum selesai. Ini waktunya seperti hari Senin tadi nggih. Ini untuk waktunya 1 jam. Jadi tugas-tugas itu nanti harus selesai dalam 1 jam. Sekian dulu anak-anak. Selamat belajar. Semangat. Ditingkatkan semangatnya dari waktu di SD karena pelajarannya lebih sulit dari waktu di SD. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.